Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel MA Tech. Nah, di depan kita ini sudah ada sebuah HP terbaru dari Oppo untuk kelas harga murah. Di official store-nya itu dijual mulai 1.599.000 untuk versi terendahnya. Tapi kalian bisa dapat dengan harga yang lebih murah, semisal kalian cari di toko lain. Itu bisa dapat di bawah 1,5 juta. Oke, ini adalah Oppo A3X. Yang menarik dari HP ini yang nggak akan kita temukan di HP lain harga di bawah 2 juta, itu punya sertifikasi militer 810H. Dan HP ini pertama di Indonesia yang pakai Snapdragon 6S Gen 1. Untuk pasar global pun sepertinya baru HP ini ya yang pakai Snapdragon 6S Gen 1. Nah, gimana performa Snapdragon 6S Gen 1? Nanti kita akan lihat lebih jauh. Oke, seperti ini tampilan boxnya warna putih. Di sini ada tulisan Oppo A3X, angka 3, Oppo A3X. Terus di sini ada beberapa point selling seperti Snapdragon 6S Gen 1 4G, military grade shock resistance, over 4 years durable battery. Jadi ini menawarkan ketahanan baterai selama 4 tahun. Dan di sini fast charging-nya kenceng 45 watt dan splash touch with IP54. Jadi ini udah tahan air, tapi sebatas percikan aja, bukan untuk direndam. Terus di bagian belakang seperti ini, simple aja ya. Gak ada keterangan spesifikasi yang lebih detail. Untuk versi RAM 4GB, ROM-nya itu 64GB. Versi lain itu ada 4/128 dan yang paling tinggi itu 6/128. Untuk warna ini biru laut. Oke, lanjut kita buka aja ya. Nah, yang pertama di sini ada si HP-nya. Oke, kita taruh dulu. Terus di sini kita dapat silikon case. Jadi untuk model case-nya seperti ini ya, soft case. Bagian belakang ini ada motif garis-garis transparan, sedangkan tiap bagian pinggirannya ini tuh motifnya bludru ya. Terus ini ada kitab-kitab seperti buku panduan dan juga kartu garansi, dan ini SIM ejector. Terus di sini ada kabel USB yang jelas ini udah Type C, tipenya itu Type A to Type C, dan terakhir, wow, ini kita masih dapat charger, dan ini chargernya mantap ya, 45 watt kencang. Dan charger original seperti ini tuh harganya mahal, yang 33 watt superfook aja itu 150.000 lebih. Kalau ada yang harganya jauh lebih murah, itu bisa dipastikan KW. Karena KW dari Oppo dan Samsung itu banyak banget. Mantap ya, fast charging 45 watt, chargernya juga dibawain. Oke. Ini kita singkirin dan kita lihat di HP-nya Oppo A3X. Jadi desainnya seperti ini ya, masih seperti umumnya HP lain, bukan yang menggambarkan kalau HP ini punya sertifikasi militer yang disitu kuat banget. Untuk bahannya ya ini dari plastik, finishingnya menyerupai kaca dan punya motif kayak gini. Untuk frame-nya sama juga dari plastik. Nah, sertifikasi militer kayak gini cuma buat jaga-jaga aja ya, bukan untuk dibanting ya. Agak aneh aja beli HP buat dibanting. Dan tetap lebih aman itu dipakein case bawaannya. Jadi semisal kebentur itu lebih aman. Beda lagi kalau HP yang bentuknya memang di situ didesain untuk militer, seperti rugged smartphone yang berbahan dari karet ataupun metal yang tebel banget. Di sini berbahan dari plastik. Untuk bagian depan dari bawaan ini udah tertempel screen protector, dan layarnya ini udah terproteksi oleh Panda Glass, jadi kuat. Terus untuk model kameranya seperti ini ya, ini pribadi masing-masing ya, suka atau enggaknya. Kalau saya pribadi ya ini suka sih dibanding boba yang ada 3. Kalau ini cuma 2 aja. Dan ini kameranya sebenarnya itu cuma 1 aja ya. Ini 8 megapiksel. Yang bawah ini terlihat bukan kamera. Dan ini malah lebih gede buletannya dibanding kamera aslinya. Terus di sini ada LED flash. Oke, untuk bagian sisi kanan ini ada tombol power yang sekaligus juga menjadi sensor mendeteksi jari. Di atasnya ada tombol pengatur volume. Di sisi atas ini polosan aja. Di sisi kiri ada slot SIM. Coba kita buka. Kira-kira di sini punya tipe apa? Nah, di sini punya tipe triple slot ya, dual SIM aktif plus micro SD. Tapi anehnya, nah di sini tuh nggak ada seal karet untuk menghalangi masuknya air. Padahal HP ini punya sertifikasi IP54 yang tahan cipratan air. Tapi di sini nggak ada seal karet. Lanjut di sisi bawah ada lubang jack audio 3,5 mm, lubang untuk mikrofon, port USB Type C, dan lubang untuk speaker. Di bagian depan ini ada kamera, lubang untuk earpiece, dan sensor-sensor. Yuk, lanjut kita nyalakan.
Oke, balik lagi. Jadi seperti ini tampilan layar dari Oppo A3X. Nah, satu kemajuan untuk brand sekelas Oppo di harga murah 1,5 jutaan udah bisa ngasih kamera pansel, karena sebelumnya itu masih pakai water dropless seperti juga di Vivo. Dan untuk ketebalan bezelnya ya masih sewajarnya untuk harga di kelasnya. Bagian dagunya ini lebih tebal dibanding sisi lainnya. Kalau untuk kualitas warna layar ini saya akui udah bagus banget. Ingat untuk harga di kelasnya 1,5 jutaan. Kerasa jomplang ya, beda kualitas dibanding keluarga Transsion Holdings. Di sini tuh warnanya tajam, enak dilihat. Dan untuk kecerahan maksimalnya untuk ukuran IPS ini tuh tinggi banget, mencapai 1000 nits. Jadi kalau kita bawa ke outdoor di bawah terik sinar matahari ini tuh masih kelihatan jelas. Ini kalian bisa lihat sendiri ya di kamera, itu silau banget. Jadi kayaknya memang cocok ya buat ngojol, apalagi ini udah tahan benturan, terus juga prosesornya itu Snapdragon, jadi ngelok GPS-nya itu lebih cepat dibanding prosesor lain. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah RAM 4GB ini tuh cukup buat ngojol? Oke, ini kita set yang nggak ada setengahnya, karena masih kelihatan yang terang. Oke, kita tes untuk performa sensor mediasik di jarinya yang ada di samping. Ya, di sini cukup cepet ya, tapi bukan yang cepet banget ya, masih ada jeda persekian detik untuk layar menyala, tapi udah lumayan cepet sih. Oke, nah untuk aplikasi bawaan sebenarnya tadi itu banyak banget aplikasi bloatware, tapi ini udah saya uninstall ya. Itu banyak banget, ada belasan. Sebelum di uninstall beberapa aplikasi bloatware itu memakan storage 23 GB dari 64 GB. Setelah di uninstall, dibersihin, itu memakan sekitar 19 GB. Dan ini sudah saya install beberapa aplikasi. Oke, kita cek di pengaturan, terus masuk ke tentang perangkat. Nah, di sini pakai UI Color OS versi 14, versi Androidnya ini juga 14. Security patch ada di 5 Juli 2024. Dan di sini kalau dicek di pembaruan, udah ada pembaruan ya, ukurannya sekitar 435 MB. Ini security update ke Agustus 2024. Dan biasanya untuk brand sekelas Oppo nantinya dapat naik versi Android. Tapi saya nggak tahu dapat naik versi Android sampai berapa. Ini penyimpanan ROM-nya itu 64 GB, terpakai 29 GB karena sudah saya install beberapa aplikasi tambahan dan juga game. Untuk prosesornya itu Snapdragon 6S Gen 1, masih 4G ya, baterainya 5100 mAh. Nah, untuk RAM di sini tuh bisa ditambah fitur virtual RAM sampai 4 GB. Tapi ya berkali-kali saya bilang fitur kayak gini tuh nggak begitu guna, cuma gimmick aja. Oke, terus untuk fitur di bagian layar. Nah, di sini udah punya ini screen refresh rate tinggi yaitu 90 Hz. Tapi ini saya atur di otomatis aja supaya lebih hemat baterai. Terus di sini kita bisa ubah ya untuk mode warna layar ya, bisa kita ubah sesuai dengan selera mata kita. Ada hangat, default, dan dingin. Nah, untuk yang tanya NFC, sayangnya di HP ini nggak ada ya. Oke, lanjut kita cek di aplikasi yang sudah saya install. Pertama device info HW. Jadi untuk tipe storage-nya sayangnya di sini tuh masih bertipe M.2 5.1 ya, belum bertipe UFS. Untuk SoC, nah ini tuh kebacanya Snapdragon 662. Ya, mungkin saking terbarunya Snapdragon 6S Gen 1, jadi di aplikasi ini tuh belum mampu membacanya. Untuk konfigurasi CPU ini octa-core yang terbagi dalam 2 cluster, 4x 2,1 GHz Cortex A73 plus 4x 2,02 GHz Cortex A53. Fabrikasi yang masih 11 nanometer dari Samsung dan GPU Adreno 610. Jadi kalau kita lihat dari konfigurasi CPU, GPU, dan fabrikasi, memang ini tuh sama aja dengan Snapdragon 662. Ya, bisa dikatakan Snapdragon 6S Gen 1 itu daur ulang dari Snapdragon 662. Cuma beda di clock speed sedikit dinaikin. CPU dinaikin ke 2,1 GHz dari awalnya 2,0 GHz. Dan GPU itu dinaikin ke 1050 MHz dari awalnya 950 MHz. Fabrikasi masih sama aja ya, 11 nanometer dari Samsung. Dan ini jelas kelasnya di bawah Snapdragon 680 yang disitu 2,4 GHz, fabrikasi 6 nanometer dari TSMC. Kemarin itu agak lucu ya, saya posting di komunitas YouTube, ngadain voting, itu lebih pilih Snapdragon 680 atau Snapdragon 6S Gen 1. Tapi di situ malah lebih banyak milih Snapdragon 6S Gen 1. Ya mungkin rata-rata dari mereka itu sebenarnya belum tahu ya sebenarnya Snapdragon 6S Gen 1. Ya mungkin juga karena terkesan dengan namanya kelihatan keren, Snapdragon 6S Gen 1, keluarga dari Gen series. Itu kelasnya udah
udah beda jauh dibanding Snapdragon 6 Gen 1 tanpa S. Dan saya rasa Snapdragon 6S Gen 1 itu seri paling rendah di keluarga Gen series, bahkan dibanding Snapdragon 4 Gen 1. Nah, penggunaan prosesor ini di zaman sekarang sebenarnya ya masih oke lah, tapi dilihat dulu itu ditaruh di harga berapa. Cocoknya sih di 1 juta kecil ya, 1 juta lebih sedikit, karena ini prosesor kelasnya di bawah Snapdragon 680. Yang ngebadut sih menurut saya dari Qualcomm Snapdragon-nya ya, tahun 2024 masih aja ngeluarin prosesor dengan konfigurasi sejadul ini, Cortex A73 plus A53. Harapan saya sih lebih bagus itu daur ulang dari Snapdragon 710 atau 712 ya, yang disitu pakai Cortex A75 plus A55. Tinggal fabrikasi dikecilin aja ke 6 nanometer, pasti itu lebih mantep lagi. Jadi Snapdragon 6S Gen 1 ini nggak sekeren namanya ya, Gen series, tapi ternyata ini tuh daur ulang dari Snapdragon 662. Terus untuk screen resolusinya ya masih standar ya, untuk harga 1,5 jutaan, dimaklumi masih SD Plus 720 x 1604. Penyimpanan yang di sini 4 GB per 64 GB, harga 1,5 jutaan, termasuk kecil ya, harusnya ya bisa lah ngasih 6/128, tapi ya ini brand Oppo. Terus untuk kamera belakang 8 megapiksel ini pakai sensor OmniVision, dan depan 5 megapiksel pakai Smart Sense. Terus untuk baterai di sini 5100 mAh, fast charging udah kenceng ya untuk ukuran Oppo, harga 1,5 jutaan. Itu 45 watt, dan mantapnya udah dibawain chargernya. Nah, untuk sensor di sini cukup lengkap ya, magnet ada, gyro juga ada, cuma gironya sebatas giro software, bukan giro hardware. Kita coba untuk gironya yang pakai giro software. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya, di sini tuh kerasa delay. Nah, di Antutu versi 10 Snapdragon 6S Gen 1 dapat skor segini ya, 219 ribuan. Jadi memang skornya itu mirip-mirip dengan Snapdragon 662. Dan itu memang terpautnya jauh banget dibanding Snapdragon 6 Gen 1 tanpa S, yang di situ dapat 500.000 lebih. Nah, yang ngeselin di sini tuh saya coba bolak-balik, sering banget ya keluar sendiri, bahkan keluar dari aplikasinya. Ini kerasa berat banget. Ya, ini kita lihat aja. Tadi tuh saya sempat screenshot. Nah, rincian skornya tuh segini. Jadi memang performanya ya sekentang itu, nggak sesuai namanya yang keren. Gen series Snapdragon 6S Gen 1. Di sini rincian CPU-nya itu 76 ribuan, GPU-nya 38 ribuan. Ini pakai Antutu 3D versi Lite karena RAM-nya itu 4 GB. Jadi kalau dilihat dari keseluruhan skor, itu memang lebih rendah dibanding UniSoC T606. Tapi perlu dicatat di Antutu versi 10 penggunaan storage bertipe UFS atau eMMC itu pengaruh banget di bagian skor memnya ini. Jadi kita fokus ke bagian skor CPU dan GPU. Kalau GPU ini memang lebih tinggi dibanding G57 di UniSoC T606 yang dapat sekitar 25 ribuan. Tapi pengalaman saya dalam kenyataan, meskipun di sini skor GPU-nya itu lebih tinggi, ya dulu itu di Snapdragon 662, itu ternyata performa gamenya itu lebih enak di UniSoC T606, itu lebih stabil. Kemudian untuk multi sentuh, nah, di sini yang pasti Oppo itu 10 titik sentuhan ya. Lanjut kita lihat di bagian kamera. Jadi kamera belakangnya anggap aja ini tuh cuma satu, resolusinya pun kecil, cuma 8 megapiksel. Terus untuk depan 5 megapiksel. Tapi perlu dicatat, resolusi yang lebih kecil itu nggak pasti hasilnya lebih jelek ya dibanding yang punya resolusi tinggi. iPhone aja 12 megapiksel itu hasilnya bagus banget. Kalau untuk depan yang 5 megapiksel di sini sih ya memang kelihatan ya biasa aja sih, bukan yang bagus. Ya kalau kalian yang suka oprek-oprek, biasanya prosesor Snapdragon itu lebih mudah ya kita cariin Gcam-nya, lebih banyak yang support. Nah, untuk mode-modenya di sini ada Pro, video bisa merekam hingga resolusi Full HD 30 fps untuk belakang, depan ini sama juga Full HD 30 fps. Dan memang dari kemampuan SP itu Snapdragon 662, Snapdragon 6S Gen 1 cuma mentok rekam di resolusi Full HD aja, belum support untuk 4K. Terus mode lain ada foto, portrait, dan selengkapnya. Selengkapnya ada seperti ini. Oh, ternyata di sini tuh ada mode resolusi tinggi. Ini kira-kira berapa megapiksel ya? Nah, di sini ada tulisan 32 megapiksel. Tapi ini cuma mainin software aja sih. Karena aslinya lensanya ya cuma belakang 8 megapiksel dan depan itu 5 megapiksel. Ini cuma mainin software aja.
Nah, ini kita coba mainin game cukup Mobile Legends aja ya di Snapdragon 6S Gen 1, turunan dari Snapdragon 662. Nah, meskipun di sini punya refresh rate layar 90 Hz, tapi dia itu nggak bisa frame rate di 90 fps ya. Untuk di tinggi alias 60 fps, kita atur rata kanan grafis ultra. Nah, di sini untuk fps-nya itu naik turun ya. Dibanding Unisoc T606 dengan settingan yang sama di ultra tinggi alias 60 fps itu jauh lebih stabil di Unisoc T606, padahal skor GPU-nya itu lebih kecil. Jadi ini menandakan ya, GPU itu nggak sepenuhnya jadi faktor utama kelancaran game itu lebih lancar. Faktor lain itu juga karena CPU, karena di sini tuh masih pakai Cortex A73 plus A53. Kalau T606 meskipun costnya lebih rendah, tapi dia itu udah pakai Cortex A75 plus A55. Tuh FPS-nya parah, turun sampai 30-an FPS. Dan yang aneh di sini tuh aneh banget ya, grafiknya burik banget. Padahal ini udah saya atur rata kanan tuh. Mode SD juga on, bayangan on. Terus mode gamingnya ini saya atur di Gamer Pro. Gak tahu mengapa grafiknya ini tuh burik banget. Tuh burik banget tulisannya. Yang kecil-kecil itu kurang terlihat. Dibanding HP-HP Itel yang punya resolusi sama SD, ini tuh lebih burik ya. Nggak tahu mengapa, apakah ini pengaruh dari GPU-nya? Menurut saya sih juga iya sih pengaruh dari GPU. G57 itu lebih bagus dibanding dibanding tadi itu ngomong apa? Pokoknya G57 itu lebih stabil dibanding Adreno di seri ini. Adreno seri berapa sih, lupa ya. Nanti untuk FPS rata-ratanya kalian bisa lihat ya, nanti saya perlihatkan. FPS-nya memang naik turun. Ingat, ini udah saya download, datanya itu udah penuh ya, udah full. FPS-nya tuh sampai turun sampai 16 FPS coy. Padahal ini belum late game yang rame banget tuh, turun sampai 25 FPS. Udah nggak dapet. Turun parah sampai 16 FPS. Nih rame ya, tuh FPS-nya sampai 28, jauh lebih stabil di Unisoc T606 meskipun skor GPU-nya itu tuh, emang kurang enak ya. Dan ini udah mau end, tuh rame banget. Nah, untuk rata-rata FPS yang didapat di settingan ultra 60 FPS di sini cuma dapat di 43 FPS, itu pun nggak stabil, sangat-sangat nggak stabil ya. Kalian bisa lihat sendiri grafik FPS-nya. Ini tuh naik turun, ini cuma main sekitar 15 menit itu nggak ada. Tadi itu sempat turun di bawah 30 FPS. Ya, pada intinya performanya ini tuh lebih enak di Unisoc T606, itu lebih stabil. Oke, mungkin itu aja ya untuk video kali ini, unboxing dan juga sedikit tes dari Oppo A3X, HP pertama yang menggunakan prosesor Snapdragon 6S Gen 1. Ya memang dari namanya itu keren, Snapdragon Gen Series generasi 6, tapi dalam kenyataannya ini tuh ya kentang. Turunan dari Snapdragon 662, dan memang itu seri paling rendah di keluarga Gen Series, bahkan dibanding Snapdragon 4 Gen 1. Oke, mungkin itu aja untuk video kali ini. Klik like jika kalian suka dan share jika kalian rasa video ini bermanfaat. Kita jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.